Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teza Riyadi, kelas 03 PT3 akan membacakan materi algoritma penjadwalan prosesor dari mata kuliah Sistem Operasi. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Algoritma penjadwalan prosesor. Hitunglah APRG, waiting time, dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJV, NPSJV, HPRN, dan round robin dengan kuantum 2, dan buatlah gancarnya. Yang pertama, FCFS, first come first server. Langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor, kita jumlahkan seluruh burst time tiap proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Sesuai dengan ketentuannya, proses memiliki arrival time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu P1, jadi akan berjalan sesuai burst time-nya, yakni 5. Di sini kita dapat langsung menentukan start time, finish time, dan response time menggunakan rumus FT kurang AT, yaitu 5 kurang 0 sama dengan 5. Pada kondisi P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama. Jadi untuk menentukan mana yang lebih awal adalah dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses tersebut, yaitu P2. Maka P2 di proses yang memiliki burst time 3 dan tentukan ST sama dengan 5, FT sama dengan 8, dan RT dengan rumus FT kurang AT, yaitu 8 kurang 1 sama dengan 7. Lanjut ke proses P6 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 6 dan tentukan ST sama dengan 8, FT sama dengan 14, dan FT hasil dari FT kurang AT sama dengan 13. Proses P5 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 6 dan tentukan ST sama dengan 14, FT sama dengan 20, dan RT dari FT kurang AT sama dengan 18. Lanjut proses P4 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 1 dan tentukan ST sama dengan 20, FT sama dengan 21, dan RT dari FT kurang AT sama dengan 18. Lanjut proses P3 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 4 dan tentukan ST sama dengan 21, FT sama dengan 25, dan RT dari FT kurang AT sama dengan 21. Proses terakhir yaitu P7 berjalan sebanyak 2 dan tentukan ST sama dengan 25, FT sama dengan 27, dan RT dari FT kurang AT sama dengan 22. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time TI dan average waiting time TR. TI sama dengan jumlah semua response time, TR sama dengan TI atau end proses. TI sama dengan 5 tambah 7 tambah 13 tambah 18 tambah 18 tambah 21 tambah 22 sama dengan 104 ms. Average waiting time atau TR 104 sama dengan 7. Hasilnya 14,8 ms. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu PSJF atau Primitive Shortest Job Freeze. Penjadwalan PSJF atau Primitive Shortest Job Freeze adalah proses penjadwalan dengan prioritas dengan persepsi. Yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Jadi jika burst time proses selanjutnya yang lebih kecil,
maka proses yang akan dieksekusikan akan digeser. Langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor, kita jumlahkan seluruh burst time tiap proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Pada proses pertama yaitu P1, kita bandingkan burst time-nya dengan proses selanjutnya yaitu P2. Burst time yang lebih kecil akan diprioritaskan yakni P2. Jadi, awal proses di P2 pada arrival time 1, burst time P1 akan maju satu langkah sesuai AT P2 sehingga sisa PT P1 menjadi 4. Jadi pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 langkah sesuai burst time-nya dan dapat ditentukan ST1, FT4 dan RT atau FT kurang AT sama dengan 3. Pada proses selanjutnya kita cari burst time terkecil dari semua proses dan menghiraukan waktu antrinya. Didapatkan proses P4 memiliki burst time terkecil, jadi dapat diproses terlebih dahulu. Dan tentukan ST4, FT5 dan RT atau FT kurang AT sama dengan 2. Proses selanjutnya memiliki burst time terkecil adalah P7, langsung diproses dan ditentukan ST5, FT7 dan RT atau FT kurang AT sama dengan 2. P1 dan P3 memiliki burst time yang sama. Pada kondisi ini untuk menentukan yang mana diproses dahulu adalah dengan melihat arrival time-nya yang lebih kecil. Jadi, P1 terlebih dahulu yang akan diproses dan dapat langsung ditentukan ST0, FT11 dan RT atau FT kurang AT sama dengan 11. Sama halnya dengan kondisi tadi, untuk melihat yang mana duluan diproses pada burst time yang sama yaitu dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi P6 diproses terlebih dahulu dan dapat ditentukan ST15, FT21 dan RT atau FT kurang AT sama dengan 20. Sampai pada proses terakhir yaitu P5, langsung dieksekusi dan ditentukan ST21, FT27 dan RT atau FT kurang AT sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnout time atau TI dan average waiting atau TR. TI sama dengan jumlah semua response time. TR sama dengan TI atau end process. TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74 ms. Average waiting time atau TR sama dengan 74/7 sama dengan 10,57 ms. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya. Setelah di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu PSJF ke NPSJF. Penjadwalan NPSJF atau non preemptive shortest job first adalah proses penjadwalan yang mengutamakan proses yang dulu tiba walaupun burst time di proses lain lebih kecil atau ready queue dan tidak boleh menggesernya. Langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor, kita jumlahkan seluruh burst time tiap proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. Contohnya 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Lalu, proses yang pertama kita jalankan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil. Jadi akan berjalan sesuai burst time yang dimiliki, yakni 5. Proses P1 telah selesai, jadi dapat ditentukan ST0 FT sama dengan 5 dan RT menggunakan rumus FT kurang AT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5.
Proses selanjutnya kita cari burst time paling kecil dari semua proses untuk dieksekusi terlebih dahulu, yaitu adalah P4 yang memiliki burst time 1. Jadi dapat ditentukan ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, dan RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki burst time 2 dan dapat ditentukan ST sama dengan 6, FT sama dengan 8, dan RT sama dengan 3. Burst time terkecil setelah P7 dan P2 yang memiliki burst time 3, jadi akan maju 3 langkah dan dapat ditentukan ST sama dengan 8, FT sama dengan 11, dan RT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya, sisa proses yang memiliki burst time terkecil adalah P3 sebanyak 4 dan akan maju sebanyak 4 langkah dan memiliki ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, dan RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Pada kondisi P5 dan P6 yang memiliki burst time yang sama besar, kita dapat menentukannya yang mana duluan yang diproses dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi, P6 akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 6. Dapat ditentukan ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir di P5 yang memiliki burst time 6, jadi akan maju sebanyak 6 langkah dan proses selesai. Jadi dapat ditentukan ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, dan RT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI sama dengan jumlah semua respon time, TR sama dengan TI bagi N proses. TI sama dengan 5 ditambah 10 tambah 20 tambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3 sama dengan 77 ms. Sedangkan average waiting time-nya sama dengan 77 dibagi 7 sama dengan 11 ms. Sekian, terima kasih. Tadi materi yang saya akan jelaskan adalah HPRN. Penjadwalan HPRN, High Gas Penalty Ratio Next, adalah proses penjadwalan yang tetap mendahulukan proses yang tiba lebih awal, tapi selanjutnya mempertimbangkan rasio penalti yang ditentukan berdasarkan lama waktunya antri. Langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjang keseluruhan proses. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2, hasilnya adalah 27. Proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival terkecil di antrian. Jadi P1 maju sebanyak 5 langkah sesuai burst time-nya. Dapat ditentukan ST sama dengan 0, FT sama dengan 5, dan RT dalam kurung FT kurang AT sama dengan 5. Setelah antrian pertama diproses, lanjut ke proses selanjutnya. Di mana caranya? Dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus rasio penalti. Proses sebagai berikut. Ini prosesnya. Pertama kita cari waktu sia-sia. Finish time sampai ke arrival time. Finish time-nya diambil dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P1. Terakhir kita cari rasionya. Rumusnya S tambah burst time dijumlahkan. Yang memiliki rasio penalti terbesar yang akan diproses yaitu P4 memiliki rasio penalti 3. P4 akan maju sebanyak 1 langkah sesuai burst time-nya dan langsung ditentukan oleh ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, dan RT dalam kurung FT sampai AT sama dengan 3. Lakukan cara yang sama untuk mengetahui proses yang mana akan diproses terlebih dahulu dengan mencari rasio penalti terbesar dari sisa proses yang ada. Finish time yang akan dipakai
Kali ini dari proses yang telah selesai sebelumnya, yaitu P4. Proses P2 memiliki rasio penalti terbesar dan dapat langsung diproses yang mana memiliki burst time 3. Langsung tentukan ST sama dengan 6, FT sama dengan 9, dan RT dalam kurung FT sampai AT sama dengan 8. Selanjutnya pada proses ini P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi sehingga P7 dapat dieksekusi prosesnya yang berjalan sebanyak 2 dan langsung ditentukan ST sama dengan 9, FT sama dengan 11, dan RT sama dengan 6. Pada tahap ini P3 memiliki rasio penalti paling tinggi jadi dapat dieksekusi prosesnya dan ditentukan ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, dan RT sama dengan 11. Di antara dua proses yang tersisa, P6 memiliki rasio penalti yang paling tinggi. Jadi P6 dieksekusi terlebih dahulu karena P5 hanya satu-satunya proses yang tersisa. Jadi dapat langsung dieksekusi juga setelah P6 dan dapat ditentukan ST sama dengan 21, FT 27, dan RT 25. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI jumlah semua respon time, TR sama dengan TI atau banyaknya proses. 5 tambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 dan tambah 6 sama dengan 78 ms. Average waiting time-nya 78 banding 7 sama dengan 11,14 ms. Baiklah, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sasebar Rosaldi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang RR atau round robin 2 kuantum sama dengan kantong asik muji. Ngapa pula di masalah kantong aso ya? Tidak ada terdengar, kami punya ayam. Langsung lah. Agak sudah potong. Oh, lanjut. Baiklah, saya Sasebar Rosaldi. Baiklah, saya Salsabar Rosaldi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang round robin atau RR 2 kuantum sama dengan 2. Penjadwalan round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Proses melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani, proses dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada. Kuantum waktu atau Q adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor. Kita jumlahkan seluruh burst time tiap proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi. Di sini ada 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2, yaitu hasilnya adalah 27. Pada soal kuantum ini adalah 2. Jadi sesuai dengan definisi penjadwalan round robin, setiap proses akan berjalan sebanyak jumlah kuantum dan sisanya akan mengantri setelah proses terakhir. Pada proses pertama yaitu P1 memiliki lama proses 5 ms. Tapi kali ini hanya akan berjalan sesuai kuantum yaitu 2 ms, sehingga lama proses P1 akan dikurangi dengan kuantum dan sisanya mengantri hingga semua proses dieksekusi. Lanjut ke proses P2 berjalan 2 ms, yang mana burst time-nya 3 akan dikurangi kuantum menjadi 1. Sama halnya pada proses sebelumnya, pada P6 berjalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 4 karena dikurangi dengan jumlah kuantum. Lanjut ke proses P5 berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 4. Pada proses P4 kita mendapatkan suatu kondisi di mana burst time P4 hanya 1, jadi hanya akan berjalan selama 1 ms, dan pada proses ini telah selesai karena sisa burst time-nya 0, sehingga kita dapat menentukan start time, finish time, dan response time-nya. Untuk start dan finish time-nya dapat dilihat dari tabel prosesnya, yang mana start time 8 dan finish time-nya 9. Untuk menentukan response time-nya menggunakan rumus
finish time dikurang arrival time, yakni 9 dikurang 3 sama dengan 6 ms. Lanjut ke proses P3, berjalan selama 2 ms, dan burst time-nya tersisa 2 ms, karena 4 dikurang 2 sama dengan 2 ms. Pada proses P7, berjalan 2 ms, dan selesai pada tahap ini, karena burst time-nya kebetulan sama besar dengan kuantum dan sisanya 0, sehingga dapat ditentukan start time, finish time, dan response time sebagai berikut. Start time 11 dan finish time-nya 13. Untuk menentukan response time-nya, menggunakan rumus finish time dikurang arrival time, yakni 13 dikurang 5 sama dengan 8 ms. Setelah di akhir proses, kita kembali lagi ke proses awal dan melanjutkan sisa burst time yang masih ada. Di proses P1, sisa burst time adalah 3, akan berjalan selama 2 ms dan sisanya sekarang menjadi 1 ms. Lanjut ke P2, yang mana burst time-nya tersisa 1, jadi hanya berjalan sebanyak 1 ms dan proses telah selesai, jadi dapat menentukan start time, finish time, dan response time-nya. Dapat dilihat P2 mulainya pada kolom kedua dan berakhir di 16, jadi start time-nya 2 dan finish time-nya 16. Response time-nya 16 kurang 1 sama dengan 15 ms. Lanjut ke proses P6, berjalan selama 2 ms dan sisa burst time-nya sekarang adalah 2. Pada proses P5 sama seperti sebelumnya, yakni berjalan selama 2 ms dan memiliki sisa burst time sebanyak 2 ms. Langsung ke proses P3, karena P4 sudah tidak memiliki sisa burst time. P3 berjalan 2 ms dan sudah tidak memiliki sisa, jadi langsung bisa ditentukan start time, finish time, dan response time-nya. Start-nya dimulai di 9 dan finish-nya berada di 22. Response time-nya 22 dikurang 4 sama dengan 18 ms. Karena semua proses selesai, sekarang kembali lagi ke proses awal karena masih ada beberapa proses yang memiliki sisa burst time untuk dieksekusi. Pada proses P1, burst time yang dimiliki adalah 1. Jadi P1 berjalan selama 1 ms dan tersisa 0. Jadi proses telah selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan response time. Start time-nya dimulai pada 0 dan finish-nya pada 23. Untuk response time tetap sama menggunakan rumus Ft dikurang At, yakni 23 dikurang 0 sama dengan 23 ms. Pada proses P6 berjalan 2 ms dan sisanya habis dikurang kuantum. Proses selesai dan dapat ditentukan start time, finish time, dan response time. Start time-nya adalah 4 dan finish-nya 25. Response time-nya 25 dikurang 1 sama dengan 24 ms. Pada proses terakhir, P5 jalan sebanyak 2 ms dan burst time-nya tersisa 0. Proses terselesaikan, jadi menentukan start time, finish time, dan response time. Start time-nya di 6 dan finish time-nya di 27. Response time-nya adalah 27 dikurang 2 sama dengan 25 ms. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI adalah jumlah semua response time, TR adalah TI per end proses. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari TI dan TR. TI adalah jumlah semua response time dan TR adalah TI per end proses. Delta TI sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 24 tambah 25 ditambah 6 tambah 18 tambah 8 sama dengan 119 ms. Average waiting time-nya adalah 119 per 7 sama dengan 17 ms. Baiklah, selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.